Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari ukuran pemusatan, yaitu rataan hitung atau disebut juga dengan rata-rata hitung atau min. Ya. Rataan hitung yang akan kita pelajari yang pertama yaitu rata-rata untuk data tunggal. Untuk rata-rata data tunggal kalian juga sudah sering mengenal, mulai dari SD dulu sudah pernah ini. Bentuk yang pertama yaitu untuk mencari rata-rata data tunggal, itu jika diketahui datanya X1, X2 sampai dengan Xn, maka untuk mencari rataan hitungnya dapat digunakan cara datanya X1 sampai Xn tadi dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data, atau disebut juga dengan sigma X per N. Contohnya, tentukan rata-rata dari data 6, 4, 8, dan seterusnya. Caranya bagaimana? Tinggal menjumlahkan data yang sudah ada, tidak usah diurutkan, kemudian dibagi banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Datanya sebanyak 7. Kemudian ini dijumlahkan, ya, 10 tambah 18 tambah 11 tambah 17 dibagi 7 itu 56 ya. 56 dibagi 7 8, rata-ratanya 8. Itu bentuk yang pertama. Berikutnya bentuk yang kedua, jika diketahui datanya yaitu X1, X2 sampai dengan Xn sama dengan yang tadi, mempunyai frekuensi ya, ini F1, F2, F3 sampai juga dengan Fn, yang mana sigma F-nya itu sama dengan N ya. Jumlah frekuensi sama dengan N. Maka rataannya dapat dihitung dengan cara ya, rataan sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah sampai dengan Fn Xn dibagi dengan jumlah frekuensi, atau dapat juga dituliskan sigma dari Fx per sigma F. Contohnya, misalnya diketahui data sebagai berikut. Ini data tunggal yang dituliskan dalam bentuk tabel. Ya. Nilai 5 sebanyak 4 atau frekuensinya 4. Nilai 10 frekuensinya 6. Nilai 15 frekuensinya 8. Nilai 20 frekuensinya 2. Kemudian tentukan rataannya. Nah, untuk menentukan rataannya kita menggunakan rumus yang kedua itu. Rataannya F1 sampai dengan F1 X1 sampai dengan Fn Xn dijumlahkan. Nah, caranya bagaimana? Kita kalikan 5 kalikan 4 ditambah 10 kali 6 ditambah 15 kali 8, ini F yang terakhir, yang F keempat, 20 dikalikan dengan 2, sehingga rataannya dapat dituliskan 5 kali 4 tadi 10 kali ditambah 10 kali 6 ditambah 15 kali 8 ditambah 20 kali 2 dibagi dengan jumlah frekuensi. Frekuensinya ini F1-nya 4, F2-nya 6, F3 8, dan F4-nya yaitu 2, ditulis di sini. Berikutnya 5 kali 4, 20 ditambah 60 dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2, 20. Berikutnya dijumlahkan 80 tambah 120 ditambah 40, 240 ya, dibagi 20. Sehingga rataannya adalah 12. Rataan atau rata-rata hitung sama ya. Berikutnya bentuk yang ketiga. Atau sebelum menuju ke bentuk ketiga, bentuk yang tadi itu bisa
dituliskan juga dengan menggunakan bantuan tabel ya. Jadi tidak harus dikalikan satu persatu seperti yang tadi. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan tabel? Ya, tabelnya boleh tetap mendatar begini atau dibuat berdiri, terserah bagaimana mudahnya kalian menuliskan. Boleh seperti ini ya. Nah, tadi rumusnya ada fx-nya, f kalikan x, maka ini juga demikian. F kalikan X berarti 5 kalikan 4. Selanjutnya 10 kali 6, 15 kalikan 8, 20 kalikan 2. Terus selanjutnya ini dijumlahkan, karena tadi rumusnya X rataan hitung sama dengan jumlah dari Fx dibagi jumlah dari frekuensi. Berarti ini dijumlahkan. Jumlah dari frekuensinya 240, jumlah dari frekuensinya 20, sehingga rataannya dapat dihitung ya, fx sigma fx per n tadi sama dengan sigma f ya, dituliskan 240 per 20 yaitu 12. Ini untuk yang kedua tadi ya, yang menggunakan tabel. Terserah nanti bagaimana kalian menggunakannya, boleh menggunakan yang langsung dikalikan seperti tadi atau bisa menggunakan bantuan tabel. Selanjutnya bentuk yang ketiga. Jika F1 merupakan bilangan yang mempunyai rataan M1, kemudian F2 bilangan yang mempunyai rataan M2, dan Fn bilangan yang mempunyai rataan Mn. Maka rataan keseluruhannya dapat dihitung, atau ini disebut juga biasanya rataan gabungan ya. Jadi gabungan dari rataan. Nah, rumusnya tadi F1 kalikan M1 ditambah F2 kalikan M2 dan seterusnya dibagi dengan jumlah frekuensi, hampir sama dengan yang bentuk kedua tadi ya. Dijumlahkan sama dengan sigma Fm per sigma F. Contohnya, misalnya ini diketahui 3 kelas A, B, C berturut-turut terdiri dari kelas A 15 siswa, kelas B 10 siswa, kelas C 25 siswa. Kemudian rata-rata nilai gabungan. Nah, nilai gabungan tadi ini. Dari ketiga kelas adalah 58,6. Jika rata-rata nilai siswa di kelas A dan C berturut-turut 62 dan 60, tentukan rata-rata nilai siswa di kelas B. Nah, kita gunakan rumus itu. Kita tuliskan. Ya, rumusnya ini tadi. F1-nya berapa? 15. Kemudian M1-nya 62. Kemudian F2-nya berapa? 10. Kemudian M2-nya. M2-nya tadi di kelas B. Kelas B di sini rataannya tidak dituliskan, maka tetap M2. Kemudian F2-nya 25, kemudian M3-nya 60. Ya. Maka rataan hitungnya dapat dituliskan. Tadi rataan gabungannya diketahui 58,6 ini. Ya. Maka ruas kanannya F1-nya tadi 15 kali 62 ditambah 10 kali M2 karena M2 tidak diketahui, ditambah 25 dikalikan 60. Ya. 25 kalikan 60. Dibagi dengan jumlah dari frekuensi. Frekuensinya yang pertama 15, yang kedua 10, yang ketiga 25. Sehingga dituliskan. Selanjutnya disederhanakan ya, biar lebih mudah. 15 kalikan 62. Berapa 15 kalikan 62? 930 ya. Ditambah 25 kali 6. 25 kali 6, 1500. Ya. Kemudian dijumlahkan menjadi 2430.
Kemudian frekuensinya dijumlahkan 50 ya, 15 tambah 10 tambah 25. Selanjutnya kita sederhanakan 50 kalikan 58,6. Itu 2930. Ruas kanannya yang atas tetap. Selanjutnya yang kita cari adalah M2. Ya. Sehingga yang kita cari usahakan diletakkan di ruas kiri. Sehingga 10 M2 sama dengan 2930, ini dipindah ke ruas kiri ya. Karena ini dipindah ke kiri, ini dipindah kanan sama saja ya. Selanjutnya dapat dituliskan 2930 dikurangi 2430 yaitu 500. Sehingga M2-nya diperoleh 500 dibagi 10 ya. Jadi besarnya sama dengan 50. Jadi rata-rata nilai kelas B2 besarnya adalah 50 ya. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu rata-rata data berkelompok. Untuk menentukan data berkelompok, nanti kalian bisa menggunakan dua cara, yaitu cara yang pertama menggunakan nilai tengah. Ya. Rumusnya ini ada disebut juga dengan rumus umum dari rataan data berkelompok ya. FI ini menunjukkan frekuensi kelas ke I. XI menunjukkan nilai tengah dari kelas ke I. Nah, contohnya, misalkan diketahui tabel distribusi frekuensi berikut. Pada kelas pertama, tinggi 3-5, frekuensinya 3. Kemudian tinggi 6-8, frekuensinya 5, dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk mencari rataannya, bisa kita lihat di sini, sigma artinya jumlah ya, yang dijumlahkan apa? Frekuensi dikalikan dengan rataan. Berarti kalian harus tahu frekuensinya. Biasanya frekuensi mesti diketahui. Kemudian X ini merupakan titik tengah, berarti titik tengahnya juga harus dicari. Setelah titik tengahnya dicari, berikutnya ini dikalikan FI kalikan XI. Berarti di sini diperlukan kolom FI kalikan XI. Terus berikutnya jumlah dari FI kalikan XI. Berarti di sini FI kalikan XI dijumlahkan nanti. Kita mulai dari titik tengah yang pertama. Untuk mencari titik tengah mungkin masih ingat ya. Untuk data berkelompok, 3 ditambah 5 dibagi 2. Berapa? Iya, 4. Kemudian untuk mendapatkan yang kedua sama, yaitu 6 ditambah 8 dibagi 2. Atau boleh juga kalian menjumlahkan dengan panjang kelasnya. Panjang kelas masih ingat ya? Panjang kelas itu sama saja dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atasnya 5,5, tepi bawahnya 2,5. 5,5 kurangi 2,5, 3 ya. Atau boleh juga 5 kurangi 3 ditambah 1. 5 kurangi 3 berapa? 2 tambah 1, 3. Berarti panjang kelasnya 3 ya. Atau boleh juga begini, menggunakan tepi. Tepi yang kedua dikurangi tepi yang pertama. 6 kurangi 3 atau mungkin 9 kurangi 6 sama saja. 6 kurangi 3, 3. Berarti panjang kelasnya 3. Nah, kalau kita sudah mendapatkan titik tengah yang pertama, untuk titik tengah yang kedua bisa menjumlahkan dengan panjang kelasnya, yaitu 4 ditambah 3. Berikutnya lagi 7 tambah 3. Berikutnya lagi tambah 3 dan seterusnya. Sehingga titik tengahnya diperoleh dengan mudah ya, tanpa harus menjumlahkan dibagi 2. Berikutnya kolom yang terakhir ini dipenuhi, yaitu perkalian dari kolom yang kedua dengan yang ketiga, yaitu F kalikan dengan X. 3 kalikan 4
12, 5 kalikan 7, 35, berikutnya 120, lanjutnya 117, 7 kalikan 16, 112, selanjutnya 4 kalikan 19, 76. Selanjutnya dijumlahkan. Jumlahnya 472. Nah, berarti ini pembilangnya sudah terpenuhi, yaitu di sini 472. Kemudian sigma yang bawah, sigma F-nya 50. Sehingga kita bisa mencari rataan hitungnya. Rataan hitungnya tadi sigma dari FI kalikan XI dibagi dengan sigma dari FI atau jumlah dari frekuensi, yaitu 472 dibagi dengan 50, yaitu besarnya 11,8. Itu cara yang pertama, yaitu menggunakan nilai tengah, atau disebut juga dengan menggunakan rumus umum, ada yang menyebutkan begitu. Kemudian cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan rataan sementara. Rumusnya ini, rataan sama dengan rataan sementara ditambah sigma dari FIDI dibagi dengan sigma FI. Ini tadi rataan sementara. FI frekuensi kelas ke I sama dengan yang di depan tadi. DI ini namanya simpangan ya, besarnya sama dengan XI dikurangi rataan sementara. Langsung saja kita coba contohnya nih, sama dengan contoh cara yang pertama tadi, datanya tetap. Karena tetap maka kolom pertama, kedua, ketiga sama. Ya. Mencari frekuensi, mencari titik tengah. Karena tadi sudah, tidak saya ulangi lagi ya. Kita lanjutkan mencari simpangannya atau mencari DI-nya. Jadi DI besarnya XI min rataan sementara. Nah, rataan sementaranya di sini saya ambil dari kelas yang ketiga. Nah, sebetulnya untuk rataan sementara, ini kalian boleh mengambil kelas yang kedua. Jadi, dari titik tengah kelas yang kedua. Boleh menggunakan yang pertama atau yang keempat, bebas ya. Nanti hasilnya juga sama. Nah, kalau misalkan saya mengambil dari kelas yang ketiga, yaitu X-nya saya ambilkan 10. Ya. Simpangan besarnya sama dengan X dikurangi rataan. Nah, pada kelas pertama, XI-nya 4 ya, dikurangi rataan sementaranya 10, berarti 4 dikurangi 10, berapa? Min 6. Kemudian, kelas yang kedua, 7 kurangi rataan sementara, 10, kurangi 10 berarti min 3. Berikutnya, X yang ketiga, 10 kurangi 10. Nah, otomatis kalau diambil pada kelas yang ketiga, mesti nilainya 0 karena 10 dikurangi 10. Kalau nanti mengambilnya di kelas kedua, juga sama, 0-nya berarti di kelas kedua, dan seterusnya. Untuk kelas yang keempat, 13 dikurangi 10, 3 ya. Kelas ke berikutnya yang kelima, 16 dikurangi 10. 19 dikurangi 10. Nah, selanjutnya, karena di sini yang dipakai adalah FI kali DI, berarti kita memerlukan kolom FI kali DI. FI-nya kolom kedua ya. DI-nya kolom yang ini tadi. Ini DI, simpangan atau disebut juga dengan DI. Nah, berarti pada kolom yang terakhir dihasilkan dari perkalian dari kolom kedua dengan kolom keempat, yaitu FI kali DI. 3 kali min 6 berarti min 18.
Baris kedua, 5 kali min 3, min 15. Lanjutnya, 12 kali 0, 0. 9 kali 3. Berikutnya, 7 kali 6. Berikutnya lagi, 4 kali 9, 36. Nah, karena di sini menggunakan sigma dari FI kali DI, maka FI kali DI dijumlahkan. Nah, dihitung, dijumlahkan. Hasilnya nanti 72 ya. Ini menghitungnya terserah kalian bagaimana, boleh satu persatu begini, atau min 18 dikurangi min 15 dihitung dulu, yang positif dihitung dulu, nanti baru dikurangi dengan yang negatif. Ini boleh dijumlahkan dengan yang negatif maksudnya. Selanjutnya, untuk menghitung rataan hitungnya, berarti dapat kita tuliskan rataan sementaranya tadi 10. Berarti di sini dituliskan berapa nanti? 10. Ya, jadi ini rataan sementaranya 10. Kemudian jumlah dari FIDI yaitu 72 dibagi dengan jumlah dari frekuensi yaitu 40, sehingga dituliskan 72 per 40. Kemudian dihitung. Nah, menghitungnya bagaimana? 10 ditambah 72 per 40. Mengerjakannya 72 dibagi 40 dulu ya. 72 bagi 40 dulu, baru ditambah dengan 10. Ya. Itu 11,8. Jangan sampai keliru 10 ditambah 72 baru bagi 40, enggak boleh ya. Jadi yang belakang harus dikerjakan dulu, baru ditambah 10. Ya, itu tadi untuk mencari rataan hitung cara yang kedua. Dan selanjutnya kalian bisa mencari rataan hitung dengan menggunakan ini latihan soalnya supaya kalian lebih terampil ya. Silakan nanti dikerjakan di buku kalian masing-masing. Nah, semoga nanti dimudahkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.